berusia lebih dari 100 tahun lamanya, atau bahkan 1 abad. Jembatan Panus yang berada di Jalan Tol Iskandar, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat ini masih tetap berdiri kokoh seperti awal dibangun. Bahkan jembatan sepanjang 100 meter ini pun masih tetap dipertahankan arsitekturnya sejak dibangun pada tahun 1917 silam. Namun, di balik berdiri dan kokohnya jembatan Panus ini memiliki kisah misteri yang tak kasat mata. Banyaknya penampakan sosok makhluk halus yang seringkali menampakkan diri terhadap masyarakat sekitar. Yang melintasi jembatan tersebut membuat namanya semakin melejit di kalangan masyarakat. Lalu, kami pun mencoba menggali informasi dan mendatangi jembatan tersebut untuk melihat situasi dan kondisi jembatan Panus tersebut. Tetap ikuti penelusuran kami. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rajasin. Dan sekarang saya sudah berada di salah satu tempatnya di Kota Depok. Dan namanya Jembatan Panus. Jembatan ini cukup bersejarah untuk orang Depok dan banyak memiliki kisah misteri dan juga mitos-mitos di zaman dahulunya. Tapi sekarang saya tidak sendiri. Tentunya saya bersama rekan saya ke sini untuk mencoba berbincang-bincang mengenai tempat dan bagaimana situasi di sini. Dan ini dia teman saya, Bang Ade Depan. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah. Ini sekarang ada Bang Ade Depan juga sama siapa lagi tadi? Oh iya, Bang Aceng, Bang. Bang. Sehat bro? Sehat, alhamdulillah. Kita bertiga sengaja ya jauh-jauh datang ke sini buat ngerasain aja sensasinya gimana sih di tempat ini gitu kan, bro. Banyak cerita-ceritanya, katanya di sini tuh sering ada penampakan, terus udah gitu ceritanya banyak yang bunuh diri. Iya. Pokoknya banyak banget cerita-cerita horor. Apalagi gua di sini udah lumayan lama juga. Iya, Bang Depan nih salah lama. satunya orang Depok, dia udah lama, cukup lama tinggal di Jadi Depok. dulu dibangunnya ini kata orang sini juga sih tahun 1938 apa 37 gitu. Oh iya, dulu dibangunnya tahun segitu. Tahun 80-an. Tahun 80-an dibangunnya. Dan konon katanya pembangunan jembatan ini menggunakan putih telur. Dan karena mungkin di zaman dulu itu alat-alatnya masih minim kali ya, Bang. Jadi belum ada, kalau sekarang alat-alat udah lumayan canggih lah. Kalau dulu alat-alat sederhana dan banyak para pekerjanya itu yang meninggal di lokasi ini dan secara tragis. Jadi di bawah sono ada mata air juga sebenarnya. Mata air Gimana, Bang? Kayak jadi pancuran atau apa? Semacam kayak pancuran di Gas bawah berarti. sono. Iya, sebelah sono ya. Ada apa ya namanya? Zaman dulu sih yang saya tahu ya, saya udah lumayan cukup lama di sini. Jadi itu kayak semacam ada yang mencari ilmu gitu di kayak air mancur. ritual lah. Ritual, Jadi banyak ritual. yang melakukan ritual-ritual. Iya. Nah, itu kita perlu luruskan juga, sebetulnya semacam ritual-ritual itu sangat menyesatkan yang Bang. Iya. Dan kalau saya sih pribadi nggak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, semacam ritual-ritual kayak gitu. Tapi menurut Bang Aceng gimana Bang di tempat ini, Bang? Ya emang banyak sih, saya juga mendengar-dengar dari warga-warga sekitar sini ada keanehan-keanehan yang sering kelihatan gitu, kadang-kadang penampakan
Oh, jadi banyak penampakan Iya, juga ya. kayak gitu yang sering muncul nampakin, dan katanya dulu juga kan yang punya jembatan ini juga ya katanya sih masih ada sekarang juga, masih nunggu di sini. Oh iya. Udah gitu kejadian yang Nanti ntar kayak kita liput lagi bareng-bareng lah, kita yang obrolin kayak lagi. ini kejadian kayak angkot itu banyak yang dicegat. Itu sekitar pukul 12 lewat lah. Itu Oh, banyak jadi kalau kejadian ada yang aneh. orang yang lewat ke area sini di tengah malam itu biasanya ada yang ngikutin atau ada yang nampakin sesuatu, guys. Dan kemarin juga saya sama tim sempat cari informasi ya di deretan sini. Cuman sayangnya kita nggak bisa buat ngeliput salah satu warga karena mereka katanya takut. Jadi kalau kita misalkan liput mereka, Bang, terus kita upload video, mereka bercerita sampai semua orang tahu, Iya. katanya sering ada gangguan. Ada gangguan gitu. Jadi di tengah malam sering ada gangguan ke merekanya. Makanya kita paling cuma ngambil beberapa informasi doang. Iya. Dan yang paling terkenal sih siapa? Yang paling terkenal di sini tuh Opa. Stefanus. Oh iya, Opa Stefanus. Katanya dia sering bawa anjing ya? Iya. Sering bawa anjing Ya, sama bawa boneka juga. sama istrinya. Berpakaian kayak company kayak ke zaman dulu, gimana sih Belanda kayak gitu. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut lagi. Kita akan bahas lagi nanti. Oke. Kita pindah lokasi aja dulu deh, yang lebih ini lagi. Coba kita jalan-jalan. Kita sekarang posisinya ada di sebelah ujung ya, agak sebelah ujung sini. Dan di sini bisa kita lihat banyak pepohonan. Ada center nggak, bro? Yang ini. Dan kita terlihat ke jalan juga. Iya. Ya, jembatan Sorang. Itu yang jembatan yang baru ya? Ya, itu yang sering dicegat angkot kayak motor gitu. Arah itu di situ. Sebelah situ apa sebelah sini? Sini kan. Sebelah sini ya? Sebelah sini. Sono Sebelah juga sini. ada, sono juga. Oh, sana juga. Iya. Tapi guys, yang parahnya ada di sini katanya. gue punya pengalaman yang cukup kuat sih di jembatan yang sebelah sana juga. Jadi waktu itu gue sama temen gue pulang malam dan ada mungkin sekitar 1:30. Jadi pas gue lewat jembatan itu tiba-tiba kayak ada anak kecil, kayak ada sosok anak kecil dan mukanya tuh benar-benar hancur gitu. Itu gue benar-benar shock dengan kejadian waktu itu. Sampai sekarang gue belum bisa ngelupain kalau lewat situ. Dan gue juga di situ sempet jatuh di motor juga. Oh sempet juga bang? Sempet jatuh. Sebelah mana? Sebelah kanan. Oh sebelah kanan Iya, sebelah sini ya? Sis banget. Jatuh. Itu kejadiannya Itu kejadiannya jam 1 malam. jam 1 Jam malam. 1 malam, iya. Gua pulang dari sesuatu lah biasa. Anak gaul men. Iya, biasa dulu. Jam 1 baru pulang. Anak malam, anak malam. Malam. Tapi itu Tapi dulu. kalau jalan kaki ke situ ngeri juga, gue gak berani. Cukup 1 kali aja gue ngerasain. Itu tingginya berapa sih kira-kira ke bawah? Lebih dari 15 meter 200 kaki deh kayaknya. 200 kaki, sekitar 20 meteran kali ya? 20 meter. Lebih lah 20 Lebih. meter. 25. Itu tinggi banget guys. Jadi kemarin juga kita sempat ngambil gambar Iya. dari arah sana ke sini nih, ngambil gambar jembatan Panus dan gua sampai gemeter kaki. Sampai gemeter. Sumpah ngelihat ke bawah tinggi banget. Berasa diombang-ambing. Iya. Udah Tapi- gitu apa sih jembatan itu kayak gini Iya, gerak. iya. Kayak ada Kalau gempa. kalau naik motor gak berasa ya. Iya nggak berasa kalau naik Kalau motor. jalan kaki. Udah gitu di sini itu yang paling parah banyak manusia mungkin dia gimana gitu dimutilasi dibuangnya di sini gitu. Iya. Jadi lebih angker lah. Oh Dan iya. misterinya katanya sih, kata orang pernah ngelihat ya, suka ada pendekar yang baju hitam, tahu gua juga gak ngerti kalau itu mah. Ya itu Maksudnya, pernah dengar juga iya. gua. pernah dengar di warga-warga sekitar. Oh, mungkin Ada. karena ada itu, karena cerita itu jadi beberapa orang ada banyak yang Terus melakukan pernah sempat ritual. pernah sempat ada yang lewat ke sini. Dia bawa karung goni katanya. Yang dia pakai baju hitam, 2 orang yang ngebuang apa? Kayak ngebuang sampah gimana sih ke kali sini? Gak tahu. Tapi di situ ada bekas bercak darah. Oh nah iya, itu bang, gue penasaran tuh sama cerita itu. Jadi gue juga sempat browsing dan gue nemuin di tahun 2012 tepatnya ada ditemukan mayat ya di dalam karung dan itu kondisinya parah guys. Jadi apa dimutilasi. Iya. Gue langsung merinding aja ngomongin Sama gue juga. Ya mungkin yang tadi gua omongin itu yang mutilasi itu kali ya. Iya. Iya itu mutilasi. Jadi Dia pas mutilasi. percayanya sih begitu kan ada yang lapor ke polisi, terus dia di apa sih namanya kalau darah gitu dikasih apa diteksi lah secara kasarnya kayak gitu, dan itu katanya emang benar darah manusia. Dia pakai karung goni dilempar ke sini, yang ngelemparnya tuh 2 orang pakai baju hitam.
Cuman kalau mayatnya nggak ketemu di sini kan? Iya, Ketemunya di apa di Pas begitu Manggarai. dicek kan Di sama Manggarai kayaknya, Manggarai. pas begitu dicek sama warga sini, dia ngelihat udah ke bawah lah, namanya juga di sungai. Dan yang lebih parahnya lagi, di sini tuh terkenal banget dengan sosok siapa yang sosok makhluk yang nggak ada kepalanya. Oh iya, itu iya. putus. Jadi badan doang. Dan Sadis bener. ini ceritanya dia tuh kan dulunya ini kan pas dibangun jembatan ini tuh mungkin zaman dulu kekurangan dana kali ya, kekurangan dana, jadi dana kurang memadai dan Alat begitulah, juga minim. iya, alat juga minim, jadi pakai alat seadanya dan emang membahayakan banget lah. Dan disitulah banyak kejadian yang kena batu sampai lehernya putus, yang ketiban beton. Iya. Apa, Udah gitu Para dulu ada pekerjanya ini memang. juga, ada pembantu rumah tangga gitu. Dia itu kayak semacam dibuang, tapi ya kurang jelas juga sih sebenarnya. Informasi. Informasinya ada pembantu yang dibuang sama majikannya. Tapi kalau untuk sosok perempuan yang katanya sering ada di sini, kalau gue sih udah ngerasain ya, dia dari tadi emang merhatiin kita Iya, semua. Lihat ya, Merhatiin, energinya cuman, kuat banget. belum dia belum mendekat, masih agak dari jauh dia merhatiin. Dari tadi juga saya pribadi coba buat berinteraksi, coba memanggil beliau, namun beliau belum, mungkin karena waktunya masih agak siang sih, kita kesini sekitar jam 11-an guys. Mungkin kalau Biasanya lebih yang malam ini, lagi lebih malam jam dia 1 lebih jam kuat 2 lagi itu energinya. lebih energinya kuat banget. Tapi guys, gua udah merinding banget sumpah. Ya emang kita kan ceritanya ke sini cuman mau ngejelasin tentang sejarah Iya, jembatan iya. ini. Gue sih lebih pengen Iya. nyari tahu Iya, sejarahnya Iya. karena gue orang yang sangat suka dengan sejarah. Dan di sebelah sini nih, Bang ya, di sini banyak pepohonan dan di bawahnya itu guys kayak apa sih? Emang Pohon di sini mah bambu tuh ya? itu. Bambu Kebanyakan jurang-jurang bambu. gitu bawah. Bambu. Dan keadaan itu sangat dingin banget, lembab banget. Gue Waduh, sih guys, penasaran, serem banget ya. pengen banget explore ke bawah, cuman gue nggak tahu aman apa enggak, soalnya tadi juga habis hujan ya, Iya, kita cukup lihat aja deras. ntar deh. Mungkin kita lihat aja nanti kalau misalkan kondisinya memungkinkan kita akan explore ke bawah. Lihat. Dan katanya dulu di sini juga kan ada pohon besar itu yang dia suka banget, yang punya jembatan ini, yang membangunnya dulu. Dia katanya suka banget di sini, tapi dia di jembatan yang sebelahnya ada pohon besar. Gua juga masih bingung nih yang mana, yang ini apa yang ini. Oh iya guys. Tapi setahu Gua saya juga sih, tahu ya. Kalau Yang energinya lebih parahan di sini. Kayaknya ini yang di seberang sebelah sini. Dia juga Oh, ngerasa yang dia bilang suka ngeliatin pohon itu ya. Iya. ngerasa ada sesuatu di belakang sini. Serem, guys. Dan kalau dulu sih di tembok-tembok gini tuh ada semacam tulisan gitu Sekarang kapan udah direnovasi. dibangunnya. Tapi sekarang udah direnovasi karena mungkin ini emang harus kita lestarikan sih. Iya. Kalau tempat-tempat bersejarah kan gitu. udah horor tambah kayak gitu, tambah. Tambah Kan parah. jalan aktif buat warga-warga sini. Sekarang udah bagus jembatannya. Bahwa Nggak Tapi terlalu meskipun udah bagus kayak gini, sekali-kali masih suka ada kejadian Iya. yang gua tahu. Itu ngeri banget itu. Makanya benar-benar pengen cari tahu banget ini. Nah, dulu kan sempat saya dengar ceritanya sempat browsing juga kan ada seorang cewek, dia indigo, dia tahu. Dia sempat dulu ketemu sama pembangun jembatan ini ya, Stefanus Jonathan itu. Iya. Dia kan ketemu, dia ngobrol, sempat ngobrol gitu kan. Ya namanya juga kalau indigo kan dia gimana sih Bang, bisa interaksi lah Ya, sama interaksi. yang kayak gituan gitu kan. Dia ngobrol banyak juga sih dia obrolannya, kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang ingat. Soalnya di sini tuh benar-benar banyak banget kejadian-kejadian yang namanya misteri banget di sini. Iya. Itu ya, parah kejadian. Saya juga pengen ngelurusin, bro, sedikit. Jadi tempat-tempat seperti ini tuh memang sakral dan banyak mitosnya. Tapi semua itu kembali ke kepercayaan kita. Sebetulnya menurut gua pribadi jembatan ini energinya sangat positif. Tapi karena banyaknya masyarakat sekitar yang percaya bahwa di sini tuh energinya negatif, terus banyak yang naruh sesajen, melakukan ritual-ritual yang sesat.
itu akan mempengaruhi lingkungannya dan menjadikan dampak menjadi energi yang sangat negatif. Jadi menurut gue di sini aman-aman aja. Tergantung Jadi ke kotor jembatan iya, ke ini kitanya karena masing-masing. mereka sering buang mayat atau pembunuhan dibuangnya ke jembatan sini. Dan Itulah yang bikin kotor sebenarnya. Katanya tuh setelah meninggal si almarhum Jonathan itu kan setelah meninggal dia menjelang 2 hari tuh istrinya bunuh diri katanya. Tapi entah gak tahu itu peristiwanya yang Ya, gue sempat dengar itu, sempat orang dengar ya. masih tanda tanya ya. Gue juga belum tahu sih. Gue browsing juga nggak ada, gue cari-cari di ini emang masih ini katanya. Itu masih belum- misteri iya. emang kejadian Karena itu. beliau juga beberapa memang ada yang bisa kita ceritakan dengan jelas dan beberapa hal ada yang memang kita tahan dan kita tidak boleh menceritakan. Ya kayak misalkan gue juga bro, kalau misalkan gue punya aib sesuatu nggak mungkin kita lakukan ke orang lain kan. Dan gue juga sempat dulu di jembatan sini, gue mau ke rumah temen gue. Itu kayak apa ya, kayak angin berhembusan gitu. Itu udah lama banget kejadiannya. Dan gue rasa apa ya, negatif apa, energi yang sangat kuat. Cuman gue pada waktu itu agak sedikit bawa sesuatu sih, jadi gue nggak terlalu tegang lah. Gila. Ya ada Dia mainannya barang juga kan. tapi percaya sama Allah. Iya. Oke. Kalau barang-barang seperti itu Ya cuman jangan dijadikan pegangan. Iya, itu Saran saya jangan percaya dijadikan. Allah aja. Tetap yang utama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekedar syariat bro. Oke, gue masih pengen coba jalan-jalan ke sebelah sana karena jembatan ini cukup panjang juga, ada sekitar 100 meter kali ya. Ada sekitar 100 meteran. Lebih kayaknya panjang banget. Panjang banget. Kita coba ke yang sebelah lain. Oke guys, kita coba jalan ke sebelah sini nih. Gue penasaran sih karena katanya di bawah tuh ada apa, air mancur ya? Iya. Ada air mancur. Mata air katanya. Mata air, oh ada pusat mata air di bagian sebelah sini. Jadi coba kita jalan di sebelah sini. Dan ini juga jalanannya sepertinya gimana ya? Ini gue sangat menyayangkan tempat-tempat bersejarah gini banyak sampah yang bertumpukan. Harusnya kita bisa apa sih? Bisa berinisiatif sendirilah buang sampah pada tempatnya. Tapi ini aspalnya belum direnovasi, masih yang dulu ya, masih. Ya kalau Zaman aspal dulu. tahun dulu. Menurut gue sih cukup kuat juga ini bangunannya. Benar-benar kuat banget. Ini jembatan ini udah lama banget nih. Udah berapa tahun guys? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. 1 abad lah. Kalau kata orang Sunda mah 1 abad ya. 1 abad ya. Nah, bagian sini ya kalau nggak salah. Jadi air apa? Pusat mata airnya sebelah sini. Di atas itu kelihatan airnya. Dan banyak pepohonan juga sih sebelah situ, banyak pohon bambu. Di sini banyak banget pohon bambu. Kiri kanan dia dikelilingi pohon bambu. Itu mata airnya kelihatan banget itu. Itu mata airnya mungkin ya. Dan di bawah jembatan sini juga katanya kalau orang yang bisa melihat tuh ada semacam pusaran air gitu. Iya. Jadi ada pusaran air Iya. ke dalam. Mungkin itu tempat mereka bersemayam. Dan setiap mayat yang dibuang di sini itu kebanyakan nyampainya ke apa, Manggarai ya, sampai ke Manggarai. Karena harusnya emang ke Besar, Jakarta. mungkin deras Iya, ya. kan pintu Deras. air kan di Manggarai. Ciliwung. Dia. Jadi kalau nyampe ya ke sana. Oh iya. Alhamdulillah kita udah kedatangan tamu ya. Ini kita sebenarnya dari tadi nungguin dia dan ini baru sampai Dari Sukabumi, dari guys. Sukabumi. Jauh. Luar biasa. Bang Rian, Sini ya. Weh, gimana di perjalanan? Bang, alhamdulillah lancar. kabar bro? Lancar. Cuman Macet. doang. Oh, iya. Pasti macet sih. Capek dong, Karena Capek lumayan. Jebak macet aktivitas lu. sudah mulai membaik lagi sekarang. Lumayan macet. Lumayan zona hijau. Betul lu pakai baju hijau. Rencananya lagi. kita kesini emang dari awal mau sama Bang Rian, cuman tadi kebetulan dia lagi mudik bang, lagi mudik dan dia maksain, bela-belain maksain dari Sukabumi jauh-jauh. demi konten kita. Gimana bang perasaan di sini bang? Lumayan serem juga, Bang. Kalau malam, tapi kalau siang mah indah ini bang. Indah. Iya, Pemandangan kalau siang. ini. Pemandangan Saya pernah emang. dulu pernah Bukan lewat indah sini. perempuan bang, bukan ya? Lu bisa pacaran di sini kalau siang.
Pernah lewat sini gue dulu. Dulu kapan tuh? Dulu pernah sama teman-teman sini. Bukan sama mantan kan? Kalau sama mantan pernah gue di sini mogok, Bang. Berarti banyak kenangan juga Bang Rian ya di tempat ini. Dulu gue pernah mogok di sini nih, jalan dulu sambil ngedorong di sana. Parah lu, Bang. Saya tadi ngelihat Lu udah punya bini lu. dulu itu mah. Ngeliat apa Bang? Saya waktu jalan ngedorong motor sama mantan gitu. Ada yang pakai payung kayak gitu berjalan. Kayak Serius ratu lu? Belanda kayak gitu. Serius. Gila. Belanda ya. Bener berarti itu. Serem lah, ngeri lah kemana-mana. Dan gue juga punya cerita nih satu di sini dulu. Itu gue bukan cuma kejadian sekali. Gue jatuh di motor. Itu dan kawan gue, halo Mekal, namanya Mekal. Mudah-mudahan nonton ya. Lu inget kejadian sama gue? Dia orang Jakarta, orang Jakarta. Cuman dia setelah ke Depok, kejadian itu dia otomatis di sini kayak merasakan sesuatu kata dia. Jadi emang benar-benar jembatan ini emang angker. Auranya memang kuat ya. Kalau dari segi energi memang kuat karena banyak kepercayaan juga dari masyarakat sekitar dan mitos-mitos terdahulu yang membuat tempat ini jadi bertumpuknya energi di sini. Oh iya Bang nih, kan dulu saya sempat dengar katanya jembatan ini tuh sempat pernah goyang katanya. Itu apa sih kebenarannya? Goyang apa Bang? Goyang dumang apa gimana itu? Sepertinya goyang domret nih. Dengar katanya sempat jembatan ini sempat goyang. Tahu apa dari Kayak gempa bawahnya? gitu ya? Iya. Oh itu mau goyang gua gitu. gua Dulu sempet kan tahu. sempat ditutup ini jalan kok. Iya. Saya dengar sempat ditutup, gak boleh ada yang lewat dulu. Jadi dulu bawahnya itu tiba-tiba maksudnya tanah. Gak tahu Tanah dah, itu gua gak kayak ngerti. longsor Pokoknya mungkin ada ke bawah air atau apa itu. orang ngomong Gua nggak tahu. jembatan Panus goyang sekarang nggak boleh dilewatin dulu katanya. Oh. Tapi nggak tahu itu benar apa enggaknya, cuma ngedengar dari ya, Masyarakat warga sekitar sini aja dah. Gue sih sekarang merinding banget nih. Lu ngerasa merinding gak sih? Sama gue Gua juga. bener-bener. Kalau gue sih merasa agak tertekan Iya. karena emang energinya tarikannya cukup kuat. Mungkin Cuman karena kita ngomongin dari tadi dari dia pertama kali ya. gue datang energinya lebih kuat di arah sebelah sana. Iya sana sama Jadi- ini nih pintu air nih, pintu air, mata air. Seperti ada yang mencoba, yang ingin berinteraksi. Cuman nggak tahu nanti saya akan coba. Dan lu jangan Gimana, Bang? bengong dong, jangan bengong, ntar Ya, lu kesambet bengong, lo. Kali Bang. Nih kalau tengah malam kita berada di jembatan yang seperti ini, saya menghimbau ya buat teman-teman semua jangan kita nongkrong di pinggiran-pinggiran jembatan yang seperti ini karena itu cukup berbahaya. Iya. Bahaya bang. Apalagi tempat-tempatnya banyak kejadian atau misteri yang Dia seperti- kayak bunuh diri Lu kenapa lu seperti pusing? itu. Nah itu bang, Dia gue pusing. sempet apa bang? Nih Dia merasakan sesuatu. air minum dong minum. Wah, air. Gimana bang? Tarikannya kuat sekali. Minum. Jadi minum dulu bang. energi yang benar-benar kencang. Saya pribadi energinya kuat banget. Enggak, soalnya dia lagi fisiknya lagi lemah banget. Dia kan habis datang dari Coba kampung mungkin kita- capek kali. Habis bawa motor angin-anginan. Terus dia nyampe ke sini ya ke tempat kayak gini ya bisa jadi juga dia karena Kecapean kurang juga, lemah dah mungkin. fisiknya. Iya. Ditambah emang kondisi di sini bener-bener dingin gitu, lembab. Ini lembab banget. Pusing ya? Badannya pun panas, cukup panas ya. Jadi Ya, apa-apa. kencang energi yang kuat. Kalau menurut saya jadi Bang Rian mungkin tadi sempat lewat yang sebelah sana. Jadi dari luar sih menurut saya ini, bukan dari sini. Ya kan habis perjalanan jauh juga bang ya. Lebih capek kecapean. Ya karena emang kalau badan kita nggak fit dan kita kurang konsentrasi ketika berada di tempat-tempat seperti ini itu sangat menguras energi guys. Yang bisa menyebabkan kita mual, pusing dan sakit di bagian bahu. Udah seger lagi lah. Sudah ya. Nah, Di bawah dulu aja. Bawa ke sana. kalau enggak Netralisir dulu. Ya ada yang narik-narik gitu. Oke guys. Ya. Oh iya Itu bang, energi gua tadi Cukup luar biasa. sempat mau ngomong tadi kan abang bilang banyak pembunuhan di sini kan ya. Ya katanya emang di sini tuh
bukan pegawainya, pekerjanya juga yang banyak yang bunuh diri. Bukan bunuh diri sih, kalau pekerjanya kan apa, kebunuh lah dari segi kerjaannya seperti apa gitu. Enggak, jadi warga-warga sini banyak orang yang bunuh diri di sini. Dan itu apa sih humornya, dia ya sepertinya ya kayak motor di jembatan inilah. Kalau menurut gue sih itu kayak ketarik energi, jadi sehingga dia pengen bunuh diri atau gimana mungkin. Ya beberapa emang ada yang seperti itu karena jin itu pandai, mereka pandai menguasai diri kita, jadi mencoba menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Dan kalau kita berada di sini emang suara air juga cukup deras ya bang ya. Jadi situasinya tuh, kondisinya tuh benar-benar memang hening. Kalau udah sekitar jam 12 itu malam juga hening, cukup hening, dan sudah jarang sekali yang lalu udah lalang lewat sini. Udah gak ada bang. Sebetulnya kalau perumahan ada sebelah sini ya, Iya. perumahan Poncol ya namanya. Nupo Oh Nupo. Nopo apa Nupo ya? Bukit Nupo. Bukit Nupo Bukit ya. Nupo ini. Sebelah sini juga ada perumahan. Di sini juga ada salah satu teman gua, mungkin besok bisa gua panggil ke sini. Karena emang udah sepi banget sih kalau jam segini. Iya. Jarang banget. Berani banget kalau orang lewat sini kalau udah malam. Iya. Oh iya, dan buat warga Depok pastilah, nah kalau mendengar jembatan Panus pasti semua orang Udah Depok nggak asing ya? tahu, udah nggak asing lagi. Soalnya kan ini banyak sejarahnya gitu kan. Iya. Nah, buat yang nonton warga-warga sini yang tahu ceritanya seperti apa dan banyak kejadian apa-apa, silakan hubungi saja ntar di deskripsi. Dikasih nomor. Ya, ya. Kenapa? Non dirasakan. Mungkin kecapean. Ini dia lagi lemah, Lagi lemah emang Bang Rian. agak sedikit. Kalau dibawa energi, kalau dibawa ke pinggir dulu aja. Bentar, bentar. Bawa ke pinggir. Takut ada motor. Kita bawa dulu. Bantu, tolong dibantu. Lemas baru, lemes banget. Sebelah sini. Takut. Sebelah sini. Gimana bang? Dan emang suasana Tolong ini buat yang lain jangan melamun ya. begitu lembab banget suasananya. Ini udah semakin malam. Jadi apa sih namanya, energi itu benar-benar berasa banget. Gua pun gak enak banget ini. Ya mungkin fisiknya lagi lemah kali ya. Dan tadi juga tim kita ada satu orang, tadi dia udah standby, udah siap mau ikut, dan tiba-tiba dia pusing, terus dia gak kuat jalan gitu, dia tidur, sekarang lagi tidur. Gue tetap ngerasanya dari arah Iya. sebelah sana sih serangan. Dan emang setiap mau ke sini orang suka ada kejadian yang sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi kegagalan. Ada pernah dari stasiun TV itu dia melakukan syuting tapi Ini coba kasetnya di benar-benar nggak angkat dulu. bisa Kita keputar. coba netralisir Jadi dulu. itu emang benar-benar parah. Dan tadi juga kamera sempat jatuh kan? Iya. Di sana. Relax ya. Tarik nafas. Gimana bang? Udah mendingan? Dengan bang. Udah Energinya enakan sangat sekarang? kuat sekali. Sumpah. Emang kalau kita fisik lagi lemah emang seperti itu. Jadi rasa Udah lu wajar. pusing gitu ya. Oke guys, karena situasi udah larut malam, kita juga perlu untuk beristirahat, dan jadi kita udah hampir semua yang kita ketahui di sini udah kita ceritakan.
Dan misalkan kalau ada kekurangan atau apapun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang punya rekomendasi tempat-tempat angker atau terbengkalai dan memiliki banyak kisah misteri di balik Horor lah. di balik semua cerita masyarakat situ, Iya. kalian bisa kontak kita di bawah ini Deskripsi dan aja. bisa juga komen di YouTube kita ya. Bisa Jadi- segala macam lah. Heeh. Jadi kita juga karena mencari tempat-tempat yang seperti ini butuh waktu juga. Dan satu lagi yang Perjuangan lah. yang pengen uji nyali, pengen nyobain sensasi gimana uji nyali nih ya. Karena banyak banget komen-komen dari teman-teman kita katanya beneran gak sih? Real gak sih itu uji nyalinya? Gue juga sempat kan uji nyali. Iya. Itu dan benar-benar real banget gua. Itu banyak yang Menakutkan. bertanya seperti itu, Bang. Jadi Kalian yang belum pernah emang pengen nyoba, silahkan. dia yang Takutnya mau nyoba, bohong-bohong gitu. pengen membuktikan ya langsung aja hubungi kita. Jangan lupa buat penonton, subscriber, dukung karya kami, support kami biar kami terus berkarya. Itu aja. Ya, jangan lupa like dan subscribe. Share terus sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman, ke saudara, ke kakek, ke nenek semuanya ya. Bantu Kami, kita. Pak. Kami Karena butuh dukungan kalian. dengan like dan subscribe juga share video kita, kalian telah mendukung kami dan juga Betul. mensupport kami banget, untuk makasih. terus berkarya. Kami butuh dukungan kalian. Saya Reja Pratama, Saya Itok Sadona. Saya Rizdiansyah. Dan saya Ade Depak. sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.